pengen berusaha buat almarhum. Iya. Tetap. Nah, berusaha untuk mendapatkan hukuman yang adil, ya hukuman yang memang wajar diterima sama si pelaku dan kawan-kawan. Nah, itu salah satu cara ya si pengacara yang menggali informasi. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Cinderellaku. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ada kembali lagi bersama kita Pak Agus Samonangan, Dewan DPRD DKI Jakarta. Nah, Pak, saya kenalin dengan Ibu Mai. Bu Mai, ya, Bu Mai ini cucunya Bu Mai. Nah, Bu Mai ini adalah ibu kandung dari almarhum Arya. Nah, kan kalau Bapak angkatnya yang ngurus bagian persidangan. Terus kan kemarin kan kita diskusi sama Bapak bahwa gimana nih caranya biar kejadian almarhum Arya tidak terjadi lagi pada masyarakat kan, tiba-tiba ada ya tidak terulang lagi. Jadi di sini Bu Mai bersedia untuk bersuara, apakah kita ke kementerian atau yang kemarin Bapak bicarakan, mungkin Bapak bisa menyampaikan langsung ke Bu Mai. Ya. Jadi Bu Mai pertama ya kita prihatin ya. Kita prihatin, artinya juga ya turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas permasalahan yang terjadi, yang musibah. Ini anak ke berapa ya? Anak ketiga ya, anak ketiga. Memang kejadiannya juga tidak menyangka-nyangka. Sudah saya dapat kabar juga. Pada saat ini katanya sudah sampai persidangan, persidangan terhadap si pelaku. Nah, saya sebelumnya kan pengacara Bu Mai, pengacara yang juga aktif membela itu untuk orang-orang kecil, dan masyarakat lemah. Nah, memang saat ini saya pengacaranya sementara istirahat dulu karena saya jadi anggota DPRD untuk DKI Jakarta. Tapi tetap untuk namanya sebagai bidangnya di hukum, ya bidangnya di persoalan penegakan hukum, mau tidak mau saya harus ambil bagian. Salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya siap untuk namanya mengadvokasi. Advokasi itu saya tidak sebagai pengacara, tetapi sebagai konsultan atau juga sebagai pemerhati hukum. Nah, saya melihat penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum sampai di persidangan itu belum serius. Belum serius, salah satunya adalah pengacaranya keluarga ya, keluarga almarhum yang kemarin sampaikan dia tidak bisa berbuat banyak, artinya tidak bisa mendampingi pada saat persidangan di ruang pengadilan. Nah, ini sangat saya sayangkan, harusnya diberikan juga kesempatan yang sama. Kan si pelaku kan pakai pengacara ya, ada pengacara. Nah, kemudian kan dari kita korban, almarhum kan pakai pengacara juga. Nah, memang ada pendapat mengatakan kalau urusannya si korban atau urusan keluarganya itu sudah diwakili oleh jaksa. Nah, tapi walaupun diwakili oleh jaksa, dalam hal ini kepentingan si keluarga korban, tetap kalau keluarga korban ingin ya didampingi, ingin ditemani oleh pengacara, itu oleh hukum undang-undang itu diperbolehkan.
banyak kasus-kasus yang lain ya, baik itu tindak pidana yang katakanlah pembunuhan, tindak pidana ada terkait dengan korban yang mendampingi, ya itu juga si pengacara tetap punya hak yang sama dengan pengacaranya si pelaku. Nah, makanya kembali lagi, jaksa benar juga dia bilang kepentingan dari si korban itu sudah ada diwakili oleh negara atau oleh kejaksaan, tapi masih terbuka haknya si keluarga korban untuk tetap didampingi pengacara. Itu tidak boleh dilarang. Nah, kalau namanya pengacara, ya dia tugasnya mendampingi si keluarga korban sebagai pemberi kepastian. Harusnya waktu di persidangan juga dia diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Kalau tentunya udah ada beberapa pengacara juga di pihak korban itu ya, di pihak korban itu tetap bisa ikut persidangan, bisa ikut menyampaikan pendapat dari si keluarga korban. Misalnya keluarga korban ini punya fokus, nah si pengacara bisa menyampaikan sebenarnya Bapak tetap untuk hak untuk mendapatkan ganti rugi misalnya. Dan si keluarga korban ini kan nggak tahu menang hukum kan, masalah hukum kan nggak tahu. Pengacara yang menjelaskan, misalkan nih dalam pertanyaan hakim, nah si pengacara sebelum si keluarga menyampaikan, nah dia bisa katakan pengacara. Memang pengacara kalau secara teknis dia nggak ikutan ngomong ke pengadilan atau ke hakim, tapi dia bisa menyampaikan ke keluarga korban. Nah itulah salah satu fungsinya pengacara. Kalau memang dia sama sekali nggak boleh ikutan di dalam persidangan atau memberikan pendapat, dengan menemani si keluarga korban, apa gunanya? Iya. Coba apa gunanya? Iya, sidang dia berdua. Yang lain keluarga korban keluar semua. Nah, iya, artinya si jaksa merasa dibantu oleh pengacara daripada keluarga korban. Jadi bisa koordinasi, bisa menyampaikan nih, misalnya nih keluarga korban maunya supaya dia itu dituntut secara adil. Ya, keluarga kan kadang-kadang segini menyampaikan, ya kan, suka karena jaksa dianggap orang melanggar, ya. Pasti si bapak angkatnya segan itu menyampaikan. Iya. Nah, si pengacara boleh menyampaikan ke si jaksa selalu masalah hukumnya. Itu gitu. Makanya supaya lebih adil, supaya lebih benar, kasih dong kesempatan pengacara korban. Memberikan itu tadi kebutuhannya si korban, keluarganya apa sih? Pengacara yang bisa menyampaikan kepada jaksa kepada korban, nanti tinggal diteruskan ke hakim. Iya. Iya, Pak. Gitu sih Mas Ben. Iya. Hal itu sudah kami sampaikan Pak ke pihak orang tuanya Pak Rojal ya Bu ya. Kami sampaikan terkait dengan bantuan yang kami berikan kepada beliau. Ya. Namun beliau masih mencoba untuk bertanya dulu, beri kesempatan dulu, nanti dia mau tanya dulu kepada jaksa apakah saya perlu bantuan atau enggak. Kalau misalnya perlu nanti akan menghubungi kita, seperti itu informasinya beliau. Jadi untuk saat ini biar ditangani sama pihak jaksa dulu, tapi kalau nanti kami butuh bantuan nanti beliau akan menghubungi kita. Informasi sedikit. Ya sebenarnya ini juga, ini karena ini ya alunan pengacara saya. Iya. Dulunya kan pengacara yang saya lakukan ya sepertinya harus dilakukan sekarang juga gitu, dipakai juga sekarang. Nah sebenarnya kalau yang namanya hak daripada keluarga korban, dia nggak perlu izin sama jaksa, nggak perlu izin sama saya tanya dulu ke polisi, saya tanya dulu ke jaksa, saya bisa didampingin ya pada saat di persidangan, saya bisa didampingin nggak, bisa saya kunjungi ke acara.
kuasa hukum karena itu menyangkut haknya. Hak Pak ya. Itu iya, namanya hak ya suka-suka si pemilik haknya mau digunakan atau haknya mau ditahan dulu atau digunakan, nah itu namanya hak. Jadi ya itu tadi saya juga apa ya kurang merasa seret kalau dikatakan saya izin dulu deh sama jaksa, izin dulu sama polisi misalnya. Ya itu bukan hak dong berarti kalau dia nggak minta izin dulu. Ini tugas saya juga, saya harus menyampaikan yang namanya ya penyuluhan hukum seperti ini. Selama ini berarti nggak ada penyuluhan hukum, ya kan? Baik melalui apa namanya termasuk juga tugasnya jaksa sama pengacara, terus jaksa sama si polisi menyampaikan juga penyuluhan hukum gitu. Jadi jaksa juga nggak bisa merasakan, nggak bisa melakukan kemauannya jaksa gitu. Misalkan ya keluarga korban kamu jangan pakai pengacara deh, nggak bisa karena itu menyangkut haknya dia. Saya siap kalau misalkan jaksa sampai misalkan, oh nggak boleh kamu ada pengacara, salah jaksanya. Itu dia. Orang suka ini sih apa ya, masyarakat yang khususnya kurang mendapatkan penyuluhan hukum, kurang mendapatkan ini nih pengetahuan disampaikan tentang hukum gimana, haknya gimana, kewajibannya gimana. Memang selalu untuk kegiatan itu jarang dilaksanakan. Mungkin pagi ini, maaf ya Pak, mungkin takut sama ngomong takut salah juga gitu. Nah itu dia. Iya Pak. Justru dengan takut salah Pak ya. Perlu dibimbing Pak ya. Nah justru karena tadi katakan misalkan takut salah nih, takut salah ngomong, takut main dari. Nah di situ pengacaranya pengacaranya dampingi. Begitu. Jadi kalau kembali lagi dia bilang di KUHP, KUHP itu undang-undangnya pengacara pidana itu sudah diwakili jaksa, benar diwakili jaksa. Tapi kembali lagi jaksa ini kan bisa puluhan kasus dia tangani, bisa banyak bukan cuma kasus almarhum Arya aja. Satu hari dia bisa nangani 5 baru ada perkara belum selesai. Nah si pengacara khusus yang ini aja kasusnya Arya aja, jadi bisa lebih fokus. Tujuan kita adalah supaya persidangan ini adil dan mendapatkan kesempatan yang berimbang sama gitu, ya kan? Si apa namanya pelaku dia itu ada pengacaranya, ya kita juga punya hak itu. Bapak pengacara ya. Cuman pengacara kita tidak aktif, itu aja bedanya. Tidak aktif misalnya nggak ikut tangannya saksi, nggak ikutan misalkan interupsi ke hakim, dia hasil itu cuma menyampaikan aja, ya kan? Misalnya ya sampaikan begini, sampaikan supaya dihukum seberat-beratnya. Jadi melalui keluarga siapa sebenarnya tadi menyampaikan hakim, jadi harus didorong Sebagai perantara lah Pak. sebagai perantara. Karena pasif tadi. Pasif itu perantara. Emang dia nggak apa ya, nggak aktif gitu kan, nanya-nanya, nggak aktif misalkan apa namanya. Ya, langsung bisa berinstruksi dengan hakim. Tapi dia punya hak untuk ini, kemudian menyampaikan misalkan nih, bapaknya dia jangan khawatir, jangan takut, sampaikan aja kalau jadi saksi dan sebenarnya dia bapak ketahui. Karena kan bapaknya Arya kan atau keluarganya butuh dukungan, ya kan? Orang kalau ada yang menyampaikan kebenaran tadi supaya makin semangat. Daripada kalau nggak dipakai pengacara tadi, ya cuman bengong-bengong, jadi nggak ini kan, nggak berimbang kan? Gitu. Itulah makanya saya katakan tugasnya pengacara juga harus difungsikan di situ, dipakai. Gitu sih Bu.
Ya. Dari dulu persoalan hukum, penegakan hukum, apalagi terkait ya katakanlah perkara-perkara kriminal ya, itu jaksa nggak mau pusing. Ya udah deh, gue ngurusin, saya ngurusin. Ya nanti pokoknya adil lah. Ya saya menjalankan sebagaimana ininya lah, saksi menjawab, gitu kan. Kemudian hakim yang mungkin memutuskan. Jadi kadang-kala jaksa mau mengurus sendiri. Jaksa merasa ya memang itu tugas dia. Tapi sebenarnya lebih baik ada pengacaranya tadi si bisa aja misalnya salah satunya nih, si jaksa tidak menghadirkan saksi yang memberatkan. Salah satunya ibu itu tuh yang mengucapkan. Ya, sesuai. Nah, pengacara bisa bertindak. Mungkin si kita disebut nih bapaknya Arya, cuman hanya jadi pertanyaan aja nih, kenapa ya nggak dihadirkan sebagai saksi ya? Nah, pengacara situ bisa menyampaikan ke jaksa. Gitu. Nah, jaksa yang itu belum, soal itu lebih menguatkan. Iya Pak. Itu betul. Makanya kalau dibilang ya apa ya? Apalagi pengacaranya kalau adem ayem aja ya saya gemes juga gitu. Disikut ya Pak ya. Bisa disikut kita. Iya, Iya. apalagi kita nggak bisa ngomong ya Pak. Betul. Di sini tujuannya untuk membantu. Kalau misalnya tadi Ibu bilang kan nggak bisa ngomong kan, nah dari pengacara ini membantu. Iya, Pak. Biar bisa. Iya. Takut salah. Mengarahkan. Aku juga takut Pak. Takut salah juga. Betul. Tapi pengen berusaha buat almarhum. Iya. Ya. Nah, berusaha untuk mendapatkan hukuman yang adil, ya hukuman yang memang wajar diterima sama si pelaku. Iya. Nah, itu salah satu cara ya si pengacara yang menggali informasi, pengacara yang pengalaman kalau misalkan dari saksi atau mungkin ya mengingatkan si jaksa, ya kan? Nah, jaksa bukti yang kemarin kayaknya itu masih ada yang kurang. Dia bisa diskusi sama jaksanya, atau kalau nggak langsung ke jaksa melalui si keluarga korban tadi, Pak bilangin Pak itu belum di itu sampurnya misalnya, ya kan, sampurnya kemarin ada 3, terus sekarang ada 2. Contoh. Jadi dengan adanya pengacara jadi lebih ini Ringan untuk ngomong ya Pak ya. pengertiannya. Iya. Ya memang tujuannya tetap memberatkan si pelaku. Karena mau memberikan hukuman seberat-beratnya supaya si pelaku menjerat. Tapi memang kadang-kadang jaksa nggak mau pusing, ya udah deh, penting si pelaku ini ngaku, si pelaku ini udah tahu salah. Terus misalkan dia dikasih di bawah 5 tahun, maka sebenarnya kalau dari pelakuannya itu bisa 20 tahun. 20 tahun. Memang kalau anak jarang, hampir nggak ada seumur hidup. 20 tahun, nanti dia dikurangi karena dia pelakunya anak, dikurangi sepertiga. Jadi hukuman buat anak dikurangi sepertiga. Jadi kalau misalnya 20 tahun jadi dikurang sepertiga sekitar 18 ya? 18-an. 16 ya? 16-an. Nah, Kira-kira kapan Bu? Sidang lanjutan? Nggak tahu. Iya, belum tahu soalnya ya sidangnya begitu. Nggak ada keputusan. Yang kayak begini kan ibu ini nih Jadi nggak tahu betul kurang banget informasi. pengacaranya. Iya. Pengacaranya yang mendatangi Cari tahu. ya kan? Pak Jaksa, ini kayaknya lama nih mau sidang lanjutan. Harusnya kan minggu depan. Harusnya setiap minggu. Jadi jangka waktu 1 minggu. Kalau kemarin itu misalkan tanggal 3, tanggal 10, Senin besok dia harus sidang lagi. Gitu. Yang ini nggak boleh diperlambat, dilama-lamain sidangnya. Itu fungsinya Bu. Jadi mungkin dikarenakan ini kan beda, ini ibu kandung dan satunya orang tua angkat.
dan orang tua angkat menyampaikan seperti itu yang tadi saya di awal sampaikan. Mungkin ibu bisa nyampaikan ke orang tua angkat untuk minta bantuan hukum yang udah dibantu sama Kasinda dan juga Bang Dewo, biar supaya nanti di pengadilan sudah ada bantuan hukum. Pengawasan dari keluarga sendiri itu lemah, lingkungannya tidak mendukung. Sama ibu kan punya anak, kita juga punya anak, kita punya cara bagaimana perasaan itu gitu loh. Ya, jadi itu yang menjadi fokus kami, pencegahan itu yang penting.